Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah di rumah kita masing-masing. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sejenak berdoa. Mari kita persiapkan hati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Tuhan, kami mengucap syukur atas setiap kasih setia-Mu yang begitu indah dan luar biasa. Dan kami percaya bahwa ketika kami boleh berada di tengah-tengah situasi kondisi yang kurang baik, situasi kondisi yang menurut kami ini membahayakan bagi kami untuk boleh bersekutu bersama-sama, tapi kami masih percaya bahwa Tuhan masih menyertai kami, Tuhan masih menolong kami, Tuhan masih memberikan kesehatan kepada kami untuk kami boleh menikmati ibadah. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh mendengarkan firman melalui khotbah, melalui video ini, supaya kami boleh mengerti, supaya kami boleh dikuatkan, dinyatakan setiap pengharapan yang berasal dari Engkau di tengah-tengah kondisi yang sulit ini. Kami menyerahkan Tuhan, firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kami percaya, saya percaya bahwa Bapak Ibu dalam kondisi yang sehat. Bapak Ibu, kita masih belajar dengan tema berakar kuat, bertumbuh, dan berbuah lebat. Dan hari ini saya menambahkan sedikit tema itu. Saya menambahkan menjadi tema bagaimana sudut pandang seorang Kristen yang sudah berakar kuat, bertumbuh terus, dan berbuah lebat. Berbicara tentang sudut pandang worldview. Ketika kita melihat situasi ini, bagaimana respon kita, bagaimana sikap kita terhadap pandemi COVID-19 ini. Ada banyak hal yang diresponi oleh setiap orang. Salah satunya ialah respon yang pertama, bahwa mereka takut terjangkit virus ini. Kenapa mereka takut? Karena mereka berpikir ketika mereka tenang, ketika virus itu menggerogoti tubuh mereka, mereka akan mengalami kematian. Semua orang takut dengan kematian. Tetapi ya saya yakin ketika orang percaya berbicara tentang kematian, dia pasti tidak takut. Yang kedua adalah kekhawatiran. Mereka khawatir. Ini berhubungan dengan ekonomi. Ketika kita mendengar ada beberapa isu bahwa pasar akan ditutup, kemudian nilai rupiah meninggi, dan segala sesuatu itu serba mahal. Akhirnya kita berpikir, wah, kita harus bagaimana? Dan akhirnya kekhawatiran semakin tinggi. Keresahan. Lalu ada respon yang ketiga, yaitu orang yang tidak peduli dengan hal apapun. Dia tidak peduli dengan hal apapun, dia jalani saja. Dan sampai ironisnya adalah, saking dia tidak peduli, dia mau beribadah dengan bersama-sama banyak orang. Dia tidak tahu apa itu menjadi dampaknya. Lalu respon yang keempat ialah, tiba-tiba rasa percayanya kepada Allah itu lebih dalam. Mungkin efek virus ini, sehingga dia akan berpikir, ya, kalau saya mati, saya harus lebih dekat kepada Allah. Saya harus mencari Allah. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mungkin dari keempat respon yang saya katakan ini, mungkin ada respon yang Bapak Ibu juga rasakan. Ada respon yang lain yang Bapak Ibu rasakan. Dan dari respon itu mempengaruhi sudut pandang kita terhadap Allah. Bagaimana kita seorang yang sudah diselamatkan? Bagaimana kita seorang yang sudah berakar di dalam firman Tuhan, bertumbuh di dalam firman Tuhan, bahkan menghasilkan buah? Bagaimana sudut pandang kita sebagai orang Kristen terhadap hal itu? Ada 3 hal yang mau saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Yang pertama adalah, ketika kita adalah seorang yang berakar, bertumbuh dan berbuah, ketika kita menghadapi situasi ini, saya mau katakan dengan tegas bahwa sudut pandang yang harus kita pegang ialah, yang pertama, yaitu sudut pandang dari firman Tuhan yang menjadi dasar atas situasi ini. Dikatakan dalam Kolose 2 ayat 7-8,
Mari kita buka bersama-sama. Dikatakan di sana, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Bapak Ibu, kita tahu bahwa ayat ini ditulis oleh Paulus, dan kita tahu bahwa di Kolose ada jemaat yang bertumbuh, ada jemaat yang tidak bertumbuh. Tapi ada satu nasihat dikatakan di sini. Yang pertama, hendaklah kamu berakar. Seberapa penting peran firman Tuhan bagi hidup kita dalam situasi ini? Apakah dengan situasi ini firman Tuhan menjadi dasar dalam kehidupan kita? Apakah dalam situasi ini firman Tuhan sungguh-sungguh berakar di dalam diri kita? Mengapa firman Tuhan harus berakar di dalam diri kita? Beberapa minggu yang lalu, saya sudah menyampaikan bagaimana seseorang yang berakar di dalam firman Tuhan. Ketika biji atau benih itu berakar, dia akan masuk ke dalam tanah. Dan tanah itu harus gembur. Pertanyaannya adalah, apakah kita menjadi tanah yang gembur atau tanah yang baik? Ketika firman Tuhan itu berakar di dalam diri kita, dikatakan oleh Paulus, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Apa maksudnya? Di sini berbicara tentang firman. Firman yang menempel di dalam diri kita. Firman yang tinggal di dalam diri kita. Artinya ialah firman itu sendiri tinggal di dalam hati kita. Firman Tuhan itu selalu terngiang-ngiang di dalam pikiran kita. Bagaimana firman Tuhan itu terngiang-ngiang? Bapak Ibu, mustahil firman Tuhan terngiang-ngiang tanpa kita harus ada pembelajaran khusus setiap hari. Membangun hubungan setiap hari. Menggali firman Tuhan secara pribadi. Menyelidiki firman Tuhan setiap pribadi. Bahkan menghafal. Dan ketika firman Tuhan itu penuh di dalam diri kita, maka Roh Kudus akan memampukan kita untuk melakukannya. Bahkan ada hal yang menarik. Ketika firman Tuhan itu tinggal, itu firman Tuhan itu selalu berjalan-jalan di pikiran kita. Kenapa dikatakan berjalan-jalan? Karena apa? Karena firman Tuhan itu hidup. Sungguh-sungguh hidup di dalam pemikiran kita. Dan apa dampak dari firman Tuhan? Ketika firman Tuhan itu tinggal dan berakar di dalam hati orang percaya, dikatakan dalam Matius 7 ayat 24-25, dia akan menjadi orang yang bijaksana. Ketika dia menjadi orang bijaksana, dia akan memiliki cara pandang yang berbeda terhadap sesuatu dan akan menghasilkan sesuatu yang keputusan yang benar. Di tengah-tengah wabah ini ada banyak isu-isu, ada banyak pengajaran-pengajaran. Saya tidak mau menjadi hakim atas mereka, tetapi Bapak Ibu, kita harus bijaksana untuk menghakimi apakah itu berasal dari firman Tuhan. Atau ada istilah sekarang dikatakan cocologi. Artinya mencocok-cocokkan segala sesuatu tanpa harus melihat teks dan konteks dari firman Tuhan. Dan dikatakan di sini, seorang yang bijaksana itu dikatakan dalam Matius 7 ayat 24-25, ini menjadi gambaran seorang yang membangun di atas dasar yang kuat, yaitu batu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di Google, klik dekat di sana bahwa ada rumah di tengah laut, dan di tengah laut itu ada batu dan ada rumah. Dan rumah itu bisa berdiri kokoh. Ketika ada ombak, ketika ada angin, rumah itu tetap berdiri kokoh. Kenapa? Karena dia di atas dasar yang benar. Karena dia di atas dasar yang kuat. Ketika firman Tuhan sungguh-sungguh menjadi dasar, menjadi akar dalam kehidupan kita, kita akan tidak mudah terombang-ambing dengan pengajaran-pengajaran atau dengan godaan-godaan dunia ini. Tetapi kita akan menjadi kuat. Lalu poin yang kedua Bapak Ibu, yaitu hati yang mau diubahkan. Dalam Amsal 3 ayat 5-7 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kenapa harus percaya dengan segenap hati?
Apakah ada orang yang percaya dengan separuh hati? Mari kita selidiki hati kita. Apakah saat ini kita sedang percaya segenap hati atau percaya separuh hati? Pengamsal mengatakan dengan tegas di sini mengandung kata perintah, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Artinya apa? Sepenuh hati. Dengan segenap kekuatan kita percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, maksudnya berdasarkan ayat ini yang menunjuk suatu kontras antara hikmat manusia dengan hikmat Allah itu berbeda. Kenapa? Hikmat Allah pasti itu sumbernya adalah firman Tuhan, dan itu pasti benar. Tapi hikmat manusia belum tentu benar. Mungkin sepintar-pintarnya manusia, belum tentu dia bisa menyelesaikan setiap persoalan dengan benar. Tetapi ketika memakai hikmat yang dari Allah, dia akan bisa menyelesaikan setiap persoalannya. Dan dikatakan di sini bahwa hikmat Allah pasti sesuai atau sejalan dengan firman Tuhan. Dan dikatakan di sana, hati yang mau diubahkan, dikatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Secara simbolis, kata hati dalam bahasa Ibrani itu menggambarkan tentang akal budi dan kehendak. Bapak Ibu, hati itu berhubungan dengan pikiran. Ketika firman Tuhan masuk ke dalam pikiran dan hati kita, inilah yang pertama diubahkan, sehingga menghasilkan satu buah, yaitu tindakan. Dengan kata lain, sesuai dengan ayat ini, ialah serahkanlah dirimu kepada yang paling dalam, yaitu kepada siapa? Kepada Allah. Dan jangan berusaha untuk bebas dari Dia, tetapi bergabunglah dengan Allah dalam kondisi apapun. Dan untuk bergabung dan bergantung kepada Allah itu tergantung kepada hati kita. Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu tidak tahu apa isi hati saya, tapi Tuhan. Tetapi Bapak Ibu bisa tahu, ketika saya melakukan sesuatu, hati itu akan terpancar. Melalui hati saya akan terpancar kehidupan itu. Dikatakan dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Setuju atau tidak setuju, tapi saya sangat setuju dengan ayat ini. Bapak Ibu, hati Bapak Ibu melambangkan kehidupan Bapak Ibu, sama seperti saya. Dan dikatakan jagalah hatimu, berarti akal budimu yang harusnya berusaha menampilkan tingkah laku yang benar, sehingga dari situlah terpancar satu kehidupan. Bapak Ibu, ketika kita melaksanakan sesuatu, pasti kita memikirkan terlebih dahulu. Dan di situ berbicara tentang akal budi. Dan ketika kita menjadikan akal budi itu sumbernya adalah firman Tuhan, maka kehidupan kita akan sesuai dengan kebenaran yang kita pelajari, yaitu firman Tuhan. Dan kehidupan di sini berbicara tentang yang benar. Dan dikatakan jagalah hati kita dari segala kewaspadaan, yaitu menjaga dengan apa? Firman Tuhan. Jangan dipengaruhi oleh apa? Roh dunia ini. Jadi, ketika kita percaya kepada Tuhan dan firman-Nya, maka kita akan mengizinkan bahwa Dialah yang akan berkuasa di dalam hidup kita. Dia yang berotoritas dalam hidup kita. Dalam situasi saat ini, Bapak Ibu, kita harus waspada. Waspada dalam mendengar segala sesuatu. Ketika kita tinggal di rumah, ketika kita berada di rumah, dikatakan berbicara tentang menjaga hati atau selalu berjaga-jaga, berwaspada. Ini ada hubungannya dengan berdoa. Bagaimana kita membangun hubungan kita dengan Allah setiap waktu? Apakah dengan waktu kita sudah ada sekitar 2 minggu lebih, kita bersama-sama di rumah? Dan saya percaya hubungan kita dengan Tuhan akan semakin akrab. Dan saya lebih percaya lagi hubungan kita dengan keluarga kita semakin dekat. Karena ada banyak waktu untuk kita bersama-sama. Dan melihat situasi dan kondisi dan melihat bahwa Allah berdaulat atas setiap kejadian ini. Lalu yang ketiga adalah yang terakhir, bahwa sudut pandang yang benar seharusnya menghasilkan buah atau perbuatan yang benar juga. Tetapi ini sering menjadi masalah. Ketika seseorang memiliki sudut pandang yang benar, tapi dia belum mau menghasilkan kehidupan yang benar. Apa yang menjadi masalah terhadap orang tersebut? Kembali lagi kepada hati, poin yang kedua. Ada masalah dengan hatinya.
Pertama adalah hatinya keras atau hatinya bebal. Ketika dia diisi dengan firman Tuhan, tetapi hatinya tidak mau berubah. Dia hanya diisi dengan pengetahuan. Dan akhirnya tidak terpancar satu kehidupan dari dirinya. Dan saya percaya, ketika kita memiliki sudut pandang yang benar, yang berasal dari Allah, maka kita akan memperoleh satu kehidupan yang benar. Satu-satunya yang bisa mengubah sudut pandang kita kepada kebenaran adalah firman Allah. Melalui karya dari Roh Kudus. Mustahil kita bisa mendapatkan suatu pengubahan atau perubahan sudut pandang dari sudut pandang A kepada sudut pandang B tanpa karya Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang sungguh-sungguh berkarya atas setiap kehidupan kita. Dan dikatakan ketika kita memiliki sudut pandang yang benar, dikatakan dalam Kolose 1 ayat 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dari segala pekerjaan yang baik, dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Apa dampak ketika kita memiliki sudut pandang yang benar dan kehidupan yang benar? Yang pertama adalah hidup kita layak di hadapannya. Berbicara tentang layak bukan dari sudut pandang manusia, tapi di sini berbicara tentang sudut pandang Allah. Layak atau tidak layak bukan kita menjadi standarnya, tetapi Allah di dalam Kristus. Dan hal ini berhubungan dengan hubungan kita dengan Allah. Hidup kita. Yang kedua adalah dampaknya adalah, yang pertama hidup layak di hadapannya, yang kedua adalah hidup kita akan memberi buah setiap saat. Yang pertama, buahnya adalah karakter. Yang pernah saya katakan Galatia 5 ayat 22-23. Itu karakter Kristus. Lalu yang kedua adalah apa? Pekerjaan Kristus. Yaitu apa? Jiwa-jiwa. Dan yang ketiga adalah apa? Bertumbuh dalam pengetahuan yang benar. Jadi Bapak Ibu, ketika kita memiliki sudut pandang yang benar, yang pertama adalah dampaknya kita hidup layak di hadapannya. Dan yang kedua adalah kita menghasilkan buah karakter Kristus. Dan yang ketiga adalah kita menghasilkan pengetahuan yang benar. Pengetahuan yang benar bukan berbicara tentang hal yang benar kita terima, tetapi pengetahuan itu menghasilkan kehidupan yang benar. Dan kuncinya ialah, saya katakan, membaca Alkitab, menyelidikinya, merenungkannya siang dan malam, menyimpan firman itu di dalam hati. Bisa dikatakan menghafal dan melakukannya. Bapak Ibu, sebagai kesimpulan, pengetahuan yang benar akan menghasilkan satu tindakan atau buah yang benar. Dan berharap dengan situasi saat ini, saya berdoa untuk kita semuanya. Kita memiliki sudut pandang yang benar. Dan sudut pandang yang benar hanya berasal dari kitab ini. Hanya berasal dari firman Tuhan. Ketika ada hal-hal yang berasal dari dunia ini, mari kita saring. Mari kita kembali kepada Alkitab. Apa kata Alkitab? Demikian yang menjadi firman Tuhan di hari Minggu ini. Berharap Roh Kudus yang boleh memberikan pengertian kepada hati Bapak Ibu. Dan biarlah melalui khotbah ini, melalui firman Tuhan ini, kita boleh semakin dibangun di dalam Dia. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan. Biarlah Tuhan yang boleh berkarya melalui Roh Kudus-Mu di dalam hati kami masing-masing. Dan biarlah firman Tuhan ini boleh menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan kami berdoa, biarlah virus ini boleh berlalu. Dan biarlah Tuhan, kami boleh beraktivitas, bekerja secara normal lagi. Dan kami rindu Tuhan. Kami rindu Engkau yang boleh menarik semua virus ini. Kau hilangkan virus ini Tuhan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Layakkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa.